Yes, alhamdulillah. Pemain andalan timnas Indonesia akhirnya sampai di Solo. Kabar mengejutkan datang dari Ivar Jenner. Di tengah timnas Indonesia segera hadapi Filipina. Kira-kira ada apa ya? Wah. Ada apa ini dengan PSSI? Tiba-tiba Erick Thohir dan Sumarji beda ucapan soal pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kira-kira ada apa ya? Waduh, kabar mengejutkan datang dari Justin Hubner. Dapat cedera gagar otak? Justin Hubner tak bisa perkuat timnas Indonesia di Piala AFF. Ini dia pengganti potensial Justin Hubner yang pasti bikin fans Garuda setuju. Kira-kira siapa mereka? Wah. Sangat mengejutkan si ini. Emil Audero ternyata sudah ngobrol dengan Erick Thohir. Apakah Emil Audero bakal segera perkuat timnas Indonesia? Yuk saksikan fakta selengkapnya hingga video selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Tiba di Solo, Timnas Indonesia langsung gelar latihan jelang lawan Filipina. Persiapan Timnas Indonesia untuk laga hidup mati melawan Filipina di fase grup Piala AFF 2024 dimulai dengan banyak kejutan. Latihan perdana yang digelar di Stadion Sriwedari, Solo menjadi sorotan karena dua pemain andalan yang diharapkan memperkuat tim, Justin Hubner dan Ivar Jenner, belum terlihat hadir. Padahal laga melawan Filipina pada 21 Desember 2024 mendatang menjadi penentu nasib Indonesia di turnamen ini. Hanya kemenangan yang dapat memastikan langkah Garuda Muda ke babak semifinal. Kabar mengejutkan datang dari Justin Hubner, bek yang digadang-gadang menjadi tulang punggung pertahanan timnas Indonesia. Dilaporkan bahwa Hubner mengalami cedera serius berupa gegar otak kecil saat membela klubnya, Wolverhampton Wanderers (Wolves) di Liga Inggris. Cedera tersebut membuat Hubner diproyeksikan tidak bisa bergabung dengan skuad Garuda untuk Piala AFF 2024. Situasi ini tentu menjadi kerugian besar bagi Indonesia, mengingat kehadiran Hubner di lini belakang selama ini sangat diandalkan. Banyak pendukung timnas Indonesia merasa kecewa dengan absennya pemain kelahiran Belanda tersebut. Harapan besar agar ia menjadi benteng kokoh di laga krusial ini harus pupus akibat cedera yang membutuhkan waktu pemulihan cukup lama. Sementara itu, kabar serupa juga datang dari gelandang berbakat Ivar Jenner. Hingga sesi latihan perdana, Ivar belum terlihat bergabung dengan rekan-rekannya. Menurut informasi yang beredar, klubnya FC Utrecht belum memberikan izin bagi Ivar untuk bergabung dengan timnas Indonesia karena ia masih sangat dibutuhkan di kompetisi domestik. Absennya Ivar tentu menjadi tantangan tambahan bagi pelatih Shin Tae-yong yang harus memutar otak untuk mencari pengganti di lini tengah. Jenner selama ini dikenal sebagai motor permainan timnas dengan kemampuan distribusi bola yang luar biasa. Dalam sesi latihan perdana, para pemain terlihat fokus meski kondisi fisik beberapa di antaranya masih belum optimal. Latihan difokuskan pada taktik dan transisi serangan balik yang menjadi kelemahan di laga sebelumnya melawan Vietnam. Rivaldo Pakpahan, salah satu pemain kunci di lini serang, juga dipastikan absen setelah mengalami cedera dalam laga terakhir. Hal ini semakin memperberat persiapan timnas menjelang laga krusial melawan Filipina. Absennya dua pemain naturalisasi andalan ini membuat banyak fans bertanya-tanya, mampukah timnas Indonesia melangkah ke semifinal tanpa kehadiran mereka? Di sisi lain, bagaimana strategi yang akan diterapkan Shin Tae-yong untuk menutupi kekurangan tersebut? Menurut Anda, apakah timnas Indonesia tetap memiliki peluang untuk menang meski tanpa Justin Hubner dan Ivar Jenner? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Shin Tae-yong diminta tak terlalu berharap Justin Hubner dan Ivar Jenner bermain di Piala AFF. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sepertinya harus mulai melupakan harapan besar terhadap dua pemain naturalisasi, Ivar Jenner dan Justin Hubner, di sisa perjalanan Piala AFF 2024.
Absennya kedua pemain tersebut menjadi topik hangat di kalangan pengamat dan pendukung sepak bola nasional, terlebih karena timnas Indonesia tengah berada di ujung tanduk untuk lolos ke semifinal. Hingga kini harapan agar Ivar Jenner bergabung dengan skuad Garuda masih belum terwujud. Klubnya FC Utrecht dilaporkan belum memberikan izin kepada pemain muda berdarah Indonesia Belanda tersebut untuk bergabung dengan timnas karena ia masih dibutuhkan di kompetisi domestik. Sementara itu, kabar buruk datang dari Justin Hubner. Bek tengah Wolverhampton Wanderers ini harus absen karena cedera gegar otak kecil yang dialaminya saat membela klubnya. Cedera ini membuat Hubner dipastikan tidak bisa memperkuat timnas di turnamen kali ini. Absennya Ivar Jenner menjadi pukulan telak bagi lini tengah timnas Indonesia. Shin Tae-yong sebelumnya mengungkapkan bahwa pemain ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat stabilitas permainan di sektor tengah, terutama setelah absennya Marcelino Ferdinand akibat kartu merah di laga melawan Laos. Sementara itu, Justin Hubner yang diharapkan menjadi benteng kokoh di lini belakang juga tidak bisa diandalkan karena cederanya membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Situasi ini membuat banyak pihak menyarankan agar Shin Tae-yong tidak terlalu bergantung pada kedatangan mereka. Pengamat sepak bola nasional Yusuf Kurniawan menyebutkan bahwa skuad yang ada saat ini sudah cukup potensial jika diberdayakan secara maksimal. Menurutnya, beberapa pemain muda seperti Ahmad Maulana dan Victor Detan menunjukkan performa menjanjikan meski belum memiliki pengalaman internasional yang banyak. Diskusi mengenai absennya Ivar Jenner dan Justin Hubner juga menyeruak di berbagai kanal media sosial. Beberapa pihak menilai bahwa mendatangkan mereka di tengah turnamen hanya akan menimbulkan gangguan ritme bagi tim. Kalaupun mereka datang, apakah mereka langsung nyetel dengan permainan? Belum tentu, ujar Bayu Ekasari, mantan asisten pelatih timnas Indonesia. Bayu juga menambahkan bahwa turnamen ini bukanlah FIFA Matchday, sehingga klub-klub Eropa tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain. Menurutnya, lebih baik memanfaatkan pemain yang ada saat ini sekaligus memberikan pengalaman berharga bagi mereka di level internasional. Dalam situasi sulit ini, publik sepak bola nasional tentu memiliki pendapat yang beragam. Apakah absennya Ivar Jenner dan Justin Hubner akan menjadi penghalang besar bagi timnas Indonesia? Ataukah skuad muda yang ada saat ini mampu membuktikan bahwa mereka bisa bersaing tanpa dua andalan tersebut? Bagaimana menurut Anda? Apakah timnas Indonesia masih punya peluang melaju ke semifinal tanpa kehadiran Ivar Jenner dan Justin Hubner? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Erick Thohir dan Sumarji beda ucapan soal Ivar Jenner dan Justin Hubner. Ada perbedaan mencolok dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengenai kemungkinan bergabungnya Ivar Jenner dan Justin Hubner dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Perbedaan ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik, terutama terkait apakah kedua pemain naturalisasi tersebut akan benar-benar bergabung. Erick Thohir dalam sebuah kesempatan menegaskan bahwa dirinya tidak ingin memaksakan kehadiran Ivar Jenner dan Justin Hubner. Ia menyadari bahwa turnamen Piala AFF 2024 bukan bagian dari kalender resmi FIFA, sehingga klub-klub tempat kedua pemain itu bernaung, Jong Utrecht dan Wolverhampton Wanderers U21, tidak berkewajiban melepas mereka. Saya dari awal tidak memaksakan semua pemain harus gabung, ujar Erick saat ditemui awak media usai acara PSSI Partner Summit 2024 di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Senin 16 Desember 2024. Erick menekankan bahwa fokus utama adalah memastikan pemain-pemain yang ada saat ini dapat tampil maksimal di turnamen tanpa harus menggantungkan harapan pada pemain yang tidak dapat bergabung. Namun pernyataan Erick Thohir berbeda dengan yang disampaikan Sumarji, manajer Timnas Indonesia. Sumarji memberikan sinyal bahwa pihaknya masih akan berusaha mendatangkan Ivar Jenner dan Justin Hubner jika Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal. Sementara belum ada update terbaru.
Belum ada kabar, tapi kita akan upayakan. Nanti setelah tanggal 21 Desember dalam kurung, jika lolos ke semifinal, kita akan coba lagi, kata Sumarji. Pernyataan ini seolah menunjukkan bahwa pintu untuk kehadiran kedua pemain tersebut masih terbuka asalkan timnas Indonesia mampu melangkah lebih jauh di turnamen. Perbedaan pernyataan antara Erick Thohir dan Sumarji memunculkan spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Sebagian mendukung sikap Erick yang memilih realistis dan fokus pada pemain yang ada, sementara yang lain berharap upaya Sumarji untuk mendatangkan Ivar dan Justin dapat membuahkan hasil. Timnas Indonesia sendiri saat ini tengah menghadapi tekanan besar. Setelah bermain imbang melawan Laos dan kalah tipis dari Vietnam, skuad asuhan Sintayong wajib menang melawan Filipina di pertandingan terakhir grup B untuk memastikan tiket ke semifinal. Kondisi ini membuat pertanyaan mengenai kehadiran Ivar Jenner dan Justin Hubner semakin menarik perhatian. Dengan kualitas mereka yang tak diragukan, banyak yang berpendapat bahwa kehadiran keduanya dapat memberikan dampak besar, terutama di lini tengah dan lini belakang. Namun perlu diingat bahwa turnamen ini bukan bagian dari agenda FIFA, sehingga klub-klub Eropa cenderung enggan melepas pemain mereka. Bahkan jika keduanya bisa bergabung, adaptasi mereka dengan tim di tengah turnamen juga menjadi tantangan tersendiri. Apakah timnas Indonesia sebaiknya tetap fokus pada pemain yang ada saat ini atau tetap mengupayakan kehadiran Ivar Jenner dan Justin Hubner di babak berikutnya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan mari diskusikan bersama. Legenda timnas Indonesia berani beri nasihat Sintayong. Polemik mengenai jadwal Piala AFF 2024 semakin memanas setelah pelatih timnas Indonesia, Sintayong, secara terbuka memprotes jadwal pertandingan yang dianggap tidak masuk akal. Jadwal yang padat dinilai berpotensi merugikan para pemain baik secara fisik maupun mental, terutama mengingat tingkat intensitas kompetisi yang tinggi. Sintayong bahkan mendesak AFF untuk lebih bijak dalam menyusun jadwal ke depan demi menjaga kualitas permainan dan kesehatan pemain. Namun keluhan tersebut memunculkan beragam reaksi dari publik termasuk legenda timnas Indonesia, Aji Santoso. Mantan pelatih timnas U23 itu memberikan pandangan berbeda terkait sikap Sintayong. Dalam pernyataannya, Aji menyarankan pelatih asal Korea Selatan itu untuk lebih fokus mencari solusi daripada terus mengeluhkan situasi. Sebagai pelatih berpengalaman, Coach Shin tentu punya kemampuan untuk mengatasi situasi sulit seperti ini. Apalagi beliau sudah terbukti mampu menghandle pemain muda, ujar Aji pada Kamis 19 Desember 2024. Aji menambahkan pengalamannya melatih timnas U23 Indonesia memberinya pelajaran bahwa kunci menghadapi jadwal padat adalah memberikan kenyamanan kepada pemain serta membangun rasa percaya diri mereka. Kalau dari pengalaman saya, penting untuk membuat pemain merasa nyaman dan percaya diri meskipun jadwalnya sangat padat. Saya yakin Coach Shin punya caranya sendiri, katanya. Meski memberikan nasihat, Aji enggan terlalu jauh mengkritik metode Sintayong. Ia menghormati setiap pelatih yang memiliki pendekatan berbeda-beda dalam menghadapi tekanan. Namun Aji tetap optimistis bahwa pelatih Sintayong mampu membawa timnas Indonesia keluar dari situasi ini dengan hasil yang baik. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga ikut berkomentar terkait polemik ini. Ia meminta Sintayong untuk tidak terlalu lama mempersoalkan jadwal dan lebih fokus pada persiapan tim. Kita tahu jadwal memang padat, tetapi ini tantangan yang harus dihadapi. Fokus pada permainan, karena itu yang bisa kita kontrol, kata Erick. Pernyataan Erick dan nasihat Aji ini memicu perbincangan panas di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang mendukung langkah Sintayong karena merasa jadwal Piala AFF memang tidak ideal. Namun tak sedikit pula yang setuju dengan pandangan Aji dan Erick bahwa mencari solusi lebih penting daripada sekadar memprotes. Sementara itu, timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi Filipina dalam laga lanjutan grup B di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 21 Desember 2024. Laga ini menjadi krusial karena Filipina meski sempat menahan imbang Vietnam 1-1, dipandang Aji Santoso masih berada di bawah level Indonesia. Melihat kualitas tim, kita seharusnya bisa menang melawan Filipina. Ini kesempatan untuk memperbesar peluang ke semifinal, tegas Aji.
Bagaimana menurut Anda? Apakah Sintayong harus terus menekan AFF terkait jadwal atau fokus pada strategi di lapangan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Pengganti Justin Hubner di Piala AFF 2024. Kabar mengejutkan datang dari salah satu bek andalan timnas Indonesia, Justin Hubner. Pemain berusia 20 tahun yang tengah berjuang untuk mendapatkan menit bermain bersama Wolverhampton Wanderers U21 ini mengalami gegar otak ringan. Melalui Instagram Stories-nya, Hubner mengonfirmasi bahwa dirinya membutuhkan waktu istirahat selama 4 minggu untuk pemulihan. Hal ini praktis membuat peluangnya tampil di Piala AFF 2024 tertutup rapat, meski sebelumnya PSSI telah berusaha keras memanggilnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Hubner awalnya menjadi salah satu pemain yang diandalkan untuk memperkokoh lini belakang timnas Indonesia di Piala AFF. Bahkan dalam beberapa laga kualifikasi Piala Dunia, ia menunjukkan performa yang cukup solid seperti saat timnas Indonesia menahan imbang Australia 0-0. Namun cedera yang dialaminya saat membela Wolverhampton Wanderers U21 dalam laga melawan Aston Villa U21 menjadi pukulan berat, baik bagi dirinya maupun timnas Indonesia. Situasi ini memaksa PSSI untuk mencari pengganti yang layak. Jika PSSI tetap menginginkan pemain muda di bawah usia 22 tahun, Jens Raven bisa menjadi opsi menarik. Striker muda ini dikenal sebagai pemain yang haus gol dan memiliki naluri mencetak gol yang tinggi. Kehadirannya bisa menjadi solusi atas minimnya ketajaman lini depan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, di mana sebagian besar gol justru berasal dari pemain bertahan. Dengan Raven di lini depan, peluang Garuda untuk mencetak lebih banyak gol dari sektor serangan akan meningkat. Namun, jika PSSI membuka peluang untuk memanggil pemain di atas usia 22 tahun, Liano Reijnders adalah nama yang patut dipertimbangkan. Pemain berdarah Indonesia Belanda ini digadang-gadang memiliki kemampuan serba bisa, mampu bermain sebagai sayap maupun bek kanan. Dengan fleksibilitasnya, Liano bisa memberikan dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia. Selain itu, Piala AFF 2024 bisa menjadi panggung baginya untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian dari skuad Garuda di kompetisi internasional. Absennya Justin Hubner memang menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Namun, ini juga membuka peluang bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Jens Raven dan Liano Reijnders adalah dua opsi yang dapat dipertimbangkan oleh PSSI, tergantung pada kebutuhan taktik dan strategi yang akan diterapkan pelatih Sintayong. Bagaimana menurut Anda? Apakah Jens Raven atau Liano Reijnders lebih cocok untuk menggantikan Justin Hubner di Piala AFF 2024? Atau mungkin ada nama lain yang lebih layak? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Harapan Presiden FIFA usai kembali dengan Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali mencuri perhatian setelah tiba-tiba bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar. Pertemuan yang berlangsung di sela-sela jadwal padat keduanya ini sontak menimbulkan pertanyaan di kalangan pecinta sepak bola tanah air, ada agenda besar apa di balik pertemuan tersebut. Dalam unggahannya di Instagram, Gianni Infantino menyampaikan harapan besar usai bertemu Erick Thohir. Ia menyebut pertemuan ini sebagai bagian dari diskusi berkelanjutan untuk memajukan sepak bola Indonesia, sebuah negara yang dikenal sangat mencintai olahraga tersebut. Saya senang bisa bertemu lagi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat kami melanjutkan diskusi tentang bagaimana menyajikan permainan sepak bola dengan lebih baik di Indonesia yang begitu mencintai sepak bola dan di seluruh dunia. Tulis Infantino dalam unggahannya. Lebih lanjut, Presiden FIFA itu juga menyoroti pentingnya upaya untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menikmati indahnya permainan sepak bola. Bersama-sama kami ingin terus mengembangkan sepak bola dan agar lebih banyak lagi anak laki-laki dan perempuan merasakan kegembiraan dari keindahan sepak bola di Indonesia, imbuhnya. Gianni Infantino memang kerap bertemu Erick Thohir dalam berbagai kesempatan sebelumnya. Salah satunya adalah saat keduanya bertemu di sela-sela Olimpiade 2024.
Kala itu Infantino memuji gairah luar biasa masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, terutama setelah melihat langsung bagaimana antusiasme publik tanah air saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U170 2023. Sepak bola sangat populer di Indonesia, seperti yang saya lihat langsung selama Piala Dunia FIFA U17 tahun lalu. Dan PSSI melakukan pekerjaan yang luar biasa di bawah Erick Thohir untuk lebih mengembangkan permainan ini, dengan dukungan penuh dari program FIFA Forward, ujar Infantino. Pertemuan ini menimbulkan banyak spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Apakah ini terkait dengan langkah besar PSSI untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah turnamen FIFA lainnya? Atau mungkin membahas program pengembangan sepak bola usia dini di Indonesia? Satu hal yang pasti, pertemuan ini menunjukkan keseriusan Erick Thohir dalam membawa sepak bola Indonesia ke level internasional. Dengan dukungan FIFA, harapan untuk melihat sepak bola Indonesia lebih maju semakin nyata. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini langkah awal untuk sesuatu yang besar bagi sepak bola Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Emil Audero akui sudah ngobrol dengan Erick Thohir. Isu naturalisasi Emil Audero, kiper berbakat Como 1907 yang bermain di Serie A, kembali mencuat setelah pengakuannya terkait pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam sebuah video yang diunggah di akun X @agamaprilo_18, Emil secara terbuka menyebutkan bahwa ia telah bertemu Erick Thohir sekitar setahun terakhir. Pernyataannya memunculkan harapan besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Ya, sekitar setahunan ini. Mari kita lihat saja. Semoga, ujar Emil Audero saat menjawab pertanyaan seorang netizen asal Indonesia. Kiper berusia 27 tahun yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ini memang memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Meski sempat membela timnas Italia di level junior, Emil belum pernah tampil untuk tim senior Italia, membuka peluang bagi dirinya untuk bergabung dengan timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Kabar ini semakin diperkuat dengan pertemuan Emil dan Erick Thohir pada April 2024. Spekulasi pun bermunculan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah awal PSSI untuk memproses naturalisasi Emil. Di era Erick Thohir, pola ini bukan hal baru. Beberapa pemain diaspora sebelumnya juga memulai proses naturalisasi setelah bertemu dengan sang ketua umum. Namun Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI membutuhkan waktu untuk memastikan langkah ini strategis dan sesuai dengan kebutuhan timnas. Dalam sebuah wawancara, Erick menyebut bahwa komunikasi dengan Emil terus berjalan, termasuk saat pertemuan mereka di Milan beberapa waktu lalu. Proses naturalisasi bukan hanya soal teknis, tapi juga soal komitmen pemain terhadap proyek jangka panjang timnas Indonesia, kata Erick. Upaya mendatangkan pemain seperti Emil Audero tidak lepas dari ambisi besar PSSI untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Garuda masih berada di jalur kompetitif untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi zona Asia. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Emil akan menjadi aset berharga dalam menghadapi lawan-lawan kuat di level Asia. Sebagai pemain yang rutin berlaga di Serie A, Emil memiliki pengalaman menghadapi tekanan tinggi di kompetisi elite Eropa. Kehadirannya diyakini dapat memperkokoh lini pertahanan Indonesia sekaligus memberikan inspirasi bagi para pemain muda di skuad Garuda. Nama Emil Audero sebenarnya sudah lama masuk radar PSSI, namun langkah ini baru menunjukkan progres signifikan sejak Erick Thohir memimpin. Strategi Erick untuk merekrut pemain diaspora berbakat dinilai sebagai langkah visioner demi meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Kini pertanyaan terbesar adalah apakah Emil benar-benar akan memilih timnas Indonesia? Apakah ini murni langkah profesional atau ada faktor emosional yang membuatnya tertarik membela Garuda? Bagaimana menurut Anda? Apakah Emil Audero adalah kunci keberhasilan Indonesia menuju Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.